Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau sekarang ini kita menyimak berbagai perkembangan berita, itu pasti kita bakal serem, kita bakal mengeri membayangkan Indonesia itu seperti apa. Ribut-ribut soal UKT yang naik sampai 500% dan itu terjadi di hampir seluruh kampus Indonesia. Dan juga ini saya membaca data dari BPS, Badan Pusat Statistik, ya, ini soal ada 9,9 atau dibulatkan 10 juta Gen Z itu yang masuk kategori ini, disebutnya dalam bahasa Inggrisnya NEET ya. Itu NEET itu sebenarnya tidak, juga not employment, not education, dan not training. Jadi, dan ini dalam bahasa Indonesianya ada media CNBC yang menyebutnya 10 juta Gen Z itu kerja kagak, kemudian kuliah kagak, terus maunya apa? Ini serem banget ini. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan seorang pengamat pendidikan. Saya kira saya nggak perlu sebutkan siapa beliau ini, namanya Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Arsul, apa kabar? Baik. Mas Indra ini dari sebagai Managing Director Cerdas ya. Cerdasnya apa sih? Center Center For Development. Regulation and Development Analysis, Mas. Oke, Center for singkatannya. Education. Iya. Ya. Singkatannya cerdas deh, gitu aja ya. Biar Agak susah. gampang itu. Ya, ini gampang dalam bahasa Indonesia. Dan saya ketika membaca ini, yang saya teringat di wajah saya itu masih Anda, Mas Indra, sebagai orang yang sangat cinta dengan Indonesia gitu. Anda sudah enak-enak tinggal di Amerika, terus balik ke Indonesia, dan sebenarnya sudah dicegah oleh teman-teman. Nanti tiba-tiba Anda balik dan lihat situasinya semacam ini. Karena dan saya ingat banyak anak-anak udah deh pergi aja dari Indonesia gitu. Jadi tapi Anda balik ke Indonesia gitu. Mulai menyesali keputusan saya kayaknya. Oh gitu ya. Nah, habis kita semakin lama hadir bukan kondisi semakin baik, tapi semakin dirusak, semakin kacau balau. Bingung juga apa yang bisa kita lakukan jadinya. Iya. Sekarang itu kita buat ngajarin anti korupsi itu nggak bisa. Kita ngajarin etika nggak bisa. Nah, kita mau ngajarin apa lagi nih kan? Ya. Tapi jangan Anda ngomong ngajarin dulu. Sekarang yang mau sekolah pun juga nggak bisa sekarang anak-anak ini kan banyak gitu ya. Oh iya, itu mahal sekali kan. Ya. Sekolah di Indonesia. Oke, mari kita bahas satu persatu. Saya nggak tahu, ini dua topik yang saya kira nyambung ya, antara yang soal heboh UKT dan juga soal tadi fenomena dari 10 juta Gen Z gitu yang kerja enggak, sekolah enggak, dan kemudian juga kursus juga tidak, dan banyak faktor, Mas. Ini ada yang juga karena faktor, bukan semata-mata dia tidak mau kuliah karena malas, enggak, bukan generasi rebahan, tapi ada faktor keluarga, faktor macam-macam deh faktornya. Ya, memang kami ini aktivis pendidikan sih sudah cukup lama ya. Istilahnya teriak-teriak itu tentang kondisi Indonesia yang kualitas pendidikannya semakin turun, tapi anggaran pendidikannya semakin meningkat, bahkan termasuk biaya dari masyarakat kan. Kita bicara UKT yang naik itu jadi nggak sinkron. Jadi Bank Dunia tuh bahkan membuat sebuah kajian yang kalau disimpulkan tuh menarik. Ya. Di Indonesia itu anak sekolah bukan tambah pintar tapi tambah bodoh. Ya kan? Jadi udah kebalik-balik nih dari tujuan bersekolah gitu. Jadi kalau di negara lain ya itu kurvanya kalau kita bicara itu kan yang di tengah-tengah itu adalah anak yang pinter enggak, kurang juga enggak ya. Jadi anak yang biasa-biasa aja kan. Itu kalau di Indonesia kebalik, justru yang paling besar setelah mereka sekolah itu yang di sebelah kiri. Jadi yang kurang. Nah, itu kan kesimpulannya kalau anak Indonesia itu semakin sekolah malah semakin bodoh. Kan bertolak belakang dengan konstitusi kita yang harusnya bicara tentang mencerdaskan, bicara tentang bagaimana dengan adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidikan itu akan meningkatkan kesejahteraan. Itu ada semua di konstitusi kita. Tetapi memang ini tidak dijalankan, bahkan parahnya nih Mas, untuk level membaca saja, Indonesia itu ditempatkan di level functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi atau penjelasannya, orang Indonesia tuh bisa baca,
bunyi baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Nah, Mas Hersu bisa ngeliat deh sebagai seorang jurnalis senior ya, itu kita bisa lihat kan pembaca kita itu lebih banyak baca judulnya daripada baca isi beritanya. Dan kemudian udah berani bikin komentar yang aneh-aneh, yang macem-macem gitu. Itu yang menunjukkan kalau memang tingkat literasi kita sangat rendah, functionally illiterate. Dengan kata lain, kita bisa katakan kalau bangsa ini nggak mampu untuk belajar. Nah, kalau bangsa ini nggak mampu untuk belajar, bagaimana kita bicara mau membangun Indonesia ini? Makanya semua teknologi kan juga bergantung pada asing. Bahkan kalau kita lihat pembangunan-pembangunan yang ada, betul-betul tidak ada upaya untuk transfer teknologi, transfer informasi, transfer kemampuan. Itu nggak ada konsep di sana. Yang saya sudah dan teman-teman itu sudah berani simpulkan, kayaknya justru malah desain besarnya adalah membuat bangsa ini menjadi bodoh dan miskin. Karena dengan bangsa ini menjadi bodoh dan miskin, ya lebih gampang diatur-atur. Kita bisa lihat pengalaman pemilu yang kemarin kan, bagaimana dengan kemiskinan, bagaimana dengan kebodohan. Akhirnya hasil itu bisa direkayasa sesuai dengan keinginan pihak yang memang ingin Ya, hasilnya demikian. ya, Kesimpulannya kan seperti itu. ya, ya. Saya kira itu menjelaskan. Jadi masih jauh ya kita untuk berharap demokrasi kita menjadi lebih bagus selama kemudian level pendidikan rakyat kita itu seperti itu. Dan yang seperti Anda sebutkan tadi, sayangnya itu memang ada kecurigaan. Ada sekelompok orang yang memang menikmati situasi semacam itu, bahkan mendesain semacam itu, dan mungkin kita dianggap mengada-ada gitu ya, Mas Indra. Tapi realitas sekarang ini dengan kenaikan UKT itu, yang itu kan juga menunjukkan, apalagi kemudian menyatakan bahwa lo kan ini hanya tersier gitu ya, pendidikan itu. Seorang pejabat di Kemendikbud nyatakan begitu. Ini kan tersier, kan kewajiban belajarnya cuma 12 tahun saja gitu. Ini dari situ aja mereka menganggap ya nggak ada masalah kok dengan pendidikan kita level SMA, karena realitasnya sebenarnya SMP sekarang, bukan SMA gitu. Ya, dan itu juga kesalahan fatal, itu saya juga sangat sedih ya, seorang pejabat negara bidang pendidikan nggak ngerti konsep bagaimana mengelola pendidikan tinggi. Padahal beliau levelnya adalah eh, Sekretaris Presiden eselon ya, 2, ya eselon 2, eselon 2 itu ya, oke. Ya. eselon 2 kan gitu. Hmm. Seorang profesor pula kan gitu. Hmm. Hmm. Jadi Mas, kenapa UKT di Indonesia itu mahal? Karena pendidikan Indonesia itu dikelola dengan mekanisme pasar. Hmm. Bahasanya neolib lah Hmm. Ya, gitu. ya, ya. Hmm. Amerika yang negara kapitalis saja mengelola pendidikan itu nggak dengan neoliberalisme gitu, Hmm. nggak Hmm. Hmm. dibebaskan, dilempar ke mekanisme pasar. Ya Hmm. pokoknya terserah biayanya segini, yang bisa kuliah bayar, yang nggak bisa bayar ya nggak usah kuliah. Nggak Hmm. begitu di Amerika aja. Amerika itu Hmm. bisa mendesain bagaimana supaya anak-anaknya itu terdidik Hmm. dengan baik Hmm. sehingga bisa membangun negaranya. Hmm. Itu kan yang paling penting, itu bagaimana kita menyiapkan generasi penerus kita untuk bisa membangun Indonesia ini dengan baik, menjaga Indonesia ini dengan baik. Harusnya kan begitu. Hmm. Tapi Ya. kita enggak, kita justru dilempar ke mekanisme pasar. Nah, itu satu. Yang kedua adalah mungkin Indonesia ini juga satu-satunya negara Hmm. yang universitasnya itu tidak ada satupun yang fokusnya ke riset. Hmm. Hmm. Ya. Semuanya teaching university, semuanya ngajar Hmm. gitu. Nah, padahal yang namanya kampus di luar negeri dimanapun itu justru tugas utamanya adalah riset. Hmm. Sehingga anggaran dari kampus tersebut Hmm. 70% itu datangnya dari dana riset. Hmm. Hmm. Dan yang membawa dana riset itu adalah para profesornya. Hmm. Jadi orang jadi profesor bukan karena dia ketua umum partai, Hmm. Hmm. tapi karena dia datang ke kampus, bawa Hmm. proposal riset, Hmm. bawa ini funder saya, dan Hmm. di situ dia baru dikasih tenure namanya. Oke, kamu ditempatkan menjadi profesor di Aha. kampus ini. Hmm. Prosesnya begitu. Nah, sehingga dana-dana itu, semua kebutuhan kampus itu di-cover oleh dana-dana riset ini. Baik itu Oke. dari pemerintah, NGO, dari korporasi, dari luar negeri.
Nah, sisanya 30% itu baru diambil dari masyarakat. Oke. Gitu loh. Itu Ya, ya. tata kelolanya. Saya Bahkan kayak pernah Jerman baca itu soal konsep bisa ini, Mas Indra, yang soal apakah itu ada kaitannya disebut konsep triple helix gitu, yang kerjasama dengan swasta-swasta itu. betul. Jadi itu bagaimana cara mengelola Hmm. pendidikan tinggi. Itu di seluruh dunia modelnya begitu. Hanya Indonesia aja Hmm. yang semua pendapatannya diambil dari UKT dari Hmm. mahasiswa, yaitu yang akan terus naik, terus naik, terus naik, terus. Karena kita nggak punya anggaran untuk riset. Jadi eh, betul-betul kita loss-nya itu double double, Mas. Hmm. Kita nggak punya pengembangan ilmu pengetahuan, Hmm. kita nggak punya pengembangan ilmu teknologi, jadi kan ilmunya usang terus tuh. Hmm. Tapi biayanya naik terus. Jadi ya sebetulnya memang lulusan S1 aja di Indonesia nih, Hmm. itu boleh dibilang nggak ada harganya, Mas. Hmm. Karena kapasitasnya tadi untuk membaca saja Hmm. itu nggak mampu. Gimana Hmm. gimana bisa? Tapi Hmm. kita kan bangga dengan Hmm. punya gelar, wah, Ya, ya. SPD, MPD, Hmm. PhD, KUD, BUD itu dipajang semua kan. Dokter humoris causa begitu ya, dipajang juga di depan-depan nama politisi gitu ya. Ya itu Iya. hororis causa sama humoris causa Iya, kan. iya, iya. Jadi ini konsepnya mesti betul-betul sebagai bisnis ya, jadi institusi pendidikan itu ya. Betul. Tadi malam pun saya juga dialog di salah satu TV nasional, saya katakan Hmm. kayaknya juga hanya Indonesia yang menjadikan institusi pendidikan itu sebagai marketplace, tempat Hmm. dagang, dagang Hmm. studi tour lah, Hmm. dagang buku lah, dagang seragam lah, semua Hmm. didagangin di Indonesia. Sedangkan Hmm. kalau di luar negeri konsepnya nggak seperti itu. Hmm. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran nih loh, buat study tour-nya begini, buat bukunya begini, udah semua ini. Kalau yang di swasta pun juga gitu, sudah lengkap. Dia membayar per tahun sekian, itu jelas. Jadi nggak tiba-tiba di tengah-tengah, jualan buku, jualan study tour, ini segala macam, beli toga lah buat wisuda, nggak ada begitu-begitu. Semua Oke, sudah itu disiapkan jadi betul. termasuk yang di private kalau kan Anda pengalamannya di Amerika ya. Apakah itu Ya. sama antara di state university dengan private university itu? Kurang lebih konsepnya sama, tapi tentunya yang namanya private university atau universitas swasta pasti Hmm. jauh lebih mahal Ah. biayanya karena Hmm. tidak ada subsidi dari pemerintah. Hmm. Kalau Indonesia kan sekarang kebalik, Hmm. PTS itu sekarang justru lebih murah daripada PTN. Itu Iya, iya. Iya, 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 iya. jadi Iya. kita ini kebalik-balik nih kan begitu. Oke, Nah oke. itulah yang akhirnya impian kita mau Indonesia emas sepertinya akan Indonesia cemas, Mas. Kita bukan bonus demografi, tapi bencana demografi. Karena Hmm. memang anak-anak muda kita, ini kan kita bicara data semua, Mas. Iya, Yang betul. tadi Mas Heru sampaikan, itu kan data real kan gitu loh. Bukan Ya, data pemerintah loh itu, bukan yang BPS kan pemerintah punya kan gitu. iya, bukan surveyor bayaran kan gitu Iya, loh. iya, iya, Ini iya. data Hmm. Hmm. nyata kalau memang 9,9 juta anak kita itu dengan kata lain adalah pengangguran. Hmm. Dia nggak kerja, padahal usianya usia produktif, kan Hmm. Hmm. bisa aja lulusan SMK bisa langsung bekerja ya, tapi dia Ya. tidak bekerja, tapi juga sekolah enggak, ikut Hmm. pelatihan atau kursus atau enggak. Jadi Hmm. betul-betul ya udah dibiarin aja. Ya Hmm. mungkin dianggap cukup menerima bansos gitu. Hmm. 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 Udahlah, diam aja, yang penting terima bansos, udah beres kan gitu. Nah, Ya, ya. itu yang jauh juga dari konsep bagaimana berdikarinya Bung Karno, itu jauh banget Ya, konsep ya. itu. Ini generasi alay gitu ya. Oke, mari mari kita bahas ya dengan data-data seperti itu tadi dan juga realitas yang sekarang ada terjadi dengan ribut demonstrasi UKT dan sebagainya. Kita bisa memproyeksikan nggak kalau kalau Pak Jokowi kan selalu proyeksinya ada bonus demografi dan kemudian Indonesia Emas 2045. Tapi yang Anda bayangkan dengan situasi semacam itu apa kira-kira akan terjadi dan mungkin Anda bisa merujuk pada hasil apa studi atau pengalaman negara lain gitu. Yang jelas tadi Mas, tingkat kemiskinan akan meningkat secara drastis ya kan gitu. Karena Mhm. memang mereka sendiri tidak punya kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri. Oke. Itu satu. Mhm. Jadi artinya secara kapasitas
memang mereka tidak dibekali untuk bisa mandiri kan. Ya. Justru untuk meminta terus kan begitu. Ya. Nah, di sisi lain kita juga tidak melihat ada upaya, paling nggak di era Pak Jokowi ya, ada upaya untuk bagaimana meningkatkan produktivitas, industrialisasi yang jadi para pengusaha ini didorong untuk bisa berkarya dengan penghasilan yang tinggi sehingga mereka juga bisa merekrut banyak tenaga kerja. Yang didorong terus kan adalah hilirisasi. Jadi banyak pertambangan karena menteri-menterinya Pak Jokowi banyak pengusaha tambang kan, bahkan diakui oleh Menteri Investasi sendiri kan kemarin, kita pemain semua nih kan gitu. Kita pengusaha semua. Jadi kalau bicara tipu-tipu kita tahu semua, mungkin karena mereka biasa nipu kan. Nah, Ya, ya. nah itu kan diakui sendiri oleh menterinya. Nah, itu yang saya lihat sehingga satu, beban APBN kita akan semakin tinggi karena juga akan butuh jaringan pengaman sosial kan. Yes. Karena kalau masyarakat itu dan mereka sudah terbiasa tadi tangannya itu minta bukan tangan yang memberi kan begitu. Nah, ini mungkin kalau sekarang apalagi itu banyak dananya diambil dari hutang. Ya. Ya kan? Nanti kita akan sampai pada waktu di mana kita nggak mampu lagi untuk membayar hutang. Nah, itu akan terjadi betul-betul krisis yang sangat parah kan gitu. Dan itu bisa berdampak betul-betul kembali seperti 98, seperti 66 kan gitu. Itu yang saya lihat mudah-mudahan sih tidak terjadi. Mudah-mudahan pemerintah baru ini sadar untuk kita bisa membenahi lagi minimal dari pendidikan kita supaya minimal itu anak-anak kita itu bisa mandiri. Itu yang paling penting. Nah, itu dia. Serius soal mandiri kan. Karena kita membayangkan begini ya, dalam culture di Indonesia itu kan dia sebut social safety net itu kan keluarga sebenarnya jadi basisnya ya, Mas Indra ya. Jadi biasanya generasi yang lebih muda itu nanti akan jadi jaring pengaman sosial untuk generasi yang lebih tua. Dalam hal ini kalau kita ngomongin generasi Z itu nanti mereka akan menjadi jaring pengaman untuk generasi milenial. Kan di atasnya kan generasi milenial mengakhirkan generasi Z gitu ya. Nah, kalau nanti seperti ini kita ada 9,9 juta saja. Sekarang ini kan angkanya itu masih diperluas diperkecil tuh 15 sampai umur 24 tahun. Padahal kan sebenarnya kalau ngomongin generasi Z itu umur sampai 12 tahun juga sekarang masuk generasi Z gitu. Tapi mereka ini nanti boro-boro mereka itu akan bisa menjadi jaring pengaman untuk generasi di atasnya, orang tua dia yang generasi milenial, tapi mereka akan jadi beban. Bayangkan itu dan kemudian mereka akan melahirkan generasi baru juga. Kan mereka pasti walaupun itu mereka akan menikah, beranak pinak dan sebagainya, akan menghasilkan generasi yang lebih lemah lagi kan. Ya, dan itu sudah muncul kan fenomena mereka kita menyebutnya sandwich generation. Tapi kan sebetulnya itu adalah jeritan hati bagaimana beratnya untuk justru mereka juga harus menghidupi orang tuanya, keluarganya sendiri, anak-anaknya. Itu kan jeritan sandwich generation dan itu muncul di era sekarang ini. Tapi ya kembali itu apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban rakyat ini kan. Sekarang gini loh Mas, gampang aja ya kan. Kita lihat kemampuan untuk mengkuliahkan anaknya. Tadi Mas Ersu kan bicara UKT. Pendapatan per kapita kita 75 juta, Mas. Ya kan? Itu berarti kan yang paling tengah tuh. Orang berpenghasilan menengah kan berarti 75 juta per tahun. Lah sekarang kalau IP-nya, uang gedung, uang pangkal masuk kuliah itu udah 100 juta. Itu berarti kan lebih dari setahun orang harus puasa. Kalau mau nabung berapa tahun? Itu baru uang gedungnya. Terus kalau UKT-nya aja udah 20 juta misalnya. Berarti kan setahun udah 40 juta. Itu udah lebih dari setengah penghasilan sebulan, penghasilan setahun, lari hanya untuk satu anak UKT. Kalau anaknya 2, hilang dong, habis. Terus hidupnya dari mana? Berarti kan sekarang sudah bisa disimpulkan, penghasilan menengah pun tidak bisa mengkuliahkan anak. Nah, terus apakah memang hanya untuk anak-anak orang kaya saja? Memang yang miskin sih ada KIP kuliah ya. Tapi kan juga jumlahnya sedikit. Nah, sekarang pertanyaan yang paling besar nih,
yang penghasilan menengah mau dikemanakan? Hmm. Gitu loh. Itu yang nggak pernah difikirkan oleh pemerintah. Mhm. Dan dengan kalkulasi semacam itu kan kita bisa memproyeksikan berapa puluh tahun yang akan datang jadi seperti apa bangsa ini kan? Oh iya, jadi ya yang jelas justru malah akan semakin banyak tekanan ekonomi, akan terjadi krisis ekonomi karena tadi Hmm. jumlah kan kita bicara yang dimaksud dengan bonus demografi kan artinya manusia dengan usia produktif jumlahnya kan semakin banyak. Ya, Tapi ya. kalau faktanya dia tidak produktif, kan justru malah membebani negara. Mhm, Karena mhm. negara punya kewajiban untuk memberikan Nah, jaringan pengaman itu kan. ya, 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 ya. Jaring pengaman itu harus disiapkan. Nah sekarang kalau negara sendiri juga pendapatannya berkurang terus, kita lihat BUMN pada bangkrut semua, Mhm. kita lihat tax ratio kita turun, ya kan. Hmm. Makanya ini kan tahun depan PPN udah naik lagi nih Mas, jadi Iya, iya. 12%. Iya, iya. Ya kan, BBM Pertalite juga mau diganti kan, berarti Iya, diganti yang lebih mahal kan. iya, 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 iya. Nah, itu gimana kita akan bisa bertahan hidup dengan kondisi tekanan-tekanan ekonomi seperti itu. Ini kan ngeri, kan tadi kan sebenarnya jawabannya dengan situasi semacam itu harusnya pemerintah tuh yang mengambil alih peran ini kan begitu ya, Mas Indra. Ya, Tapi ada benar, bayangkan ini pemerintah sendiri itu akan berkutat dengan problem internal mereka sendiri ya. Kalau kita lihat pemerintahnya Pak Prabowo katakanlah, ini kan justru Pak Prabowo ini ingin memperbesar kabinet dan jelas kelihatannya ini akan terjadi begitu dan itu artinya beban akan semakin besar. Sementara ya, tadi, pendapatan baik dari pajak maupun non pajak itu akan turun. Kita bisa lihat yang non pajak itu heboh soal, bea cukai, yang semua hal yang sekarang dipajakin itu ya dari luar negeri, itu kan menunjukkan mereka ini sebenarnya juga korban kan, mereka juga ditekan oleh, oleh kata Menteri iya, Keuangan untuk, meningkatkan pendapatan, kan begitu yang terjadi kan Mas Indra? betul. Hmm. Faktanya kan begitu. Jadi kita juga melihat saja kan dari jumlah hutang kita yang melonjak cukup tinggi, kan Mhm. harus dibayar Mas, plus Ya. bunganya. Mhm. Ya sekarang kalau pendapatan kita tidak meningkat, ya pasti akan mengurangi tadi kebutuhan-kebutuhan yang misalnya tadi kan untuk bansos, untuk subsidi itu pasti dikurangi dan ujung-ujungnya yang sengsara ya rakyat lagi. Mhm. Itu yang saya katakan ini impiannya bonus demografi yang kita dapatkan bencana demografi. Mhm. Mungkin kalau sekarang masih merasa kuat ya, Mhm. masih ada ini, masih bisa utang, masih bisa bayar utang. Tapi kalau terus penghasilannya tidak seperti ini, masyarakatnya juga tidak didorong untuk produktif, Mhm. yang ada ya pasti akan kolaps. Ini kita bukan menakut-nakuti ya, tapi Ya, ya. justru malah berupaya untuk mengingatkan supaya ayo kita sama-sama perbaiki ini, bukan mencari-cari kesalahan ya, Mhm. bukan terus mau apa namanya ya pokoknya waton suloyo lah kan, pokoknya serba Atau serba mengganggu kalau kata bahasa Pak Prabowo. ya, Ya. bukan mengganggu Ya. tapi justru ayolah ini ada sisi yang sangat fundamental Mhm. yang harus kita bangun ya kan. Saya tuh kemarin ketemu dengan Pak Hashim. Saya menyampaikan ke beliau, Pak, Hasilnya mungkin adiknya Pak pentingnya Prabowo ya? Pak Hashim Joyo Hadikusuma saya menyampaikan bersama dengan timnya saya sampaikan makan siang gratis itu mungkin perhitungan tim Bapak itu betul bisa meningkatkan katakanlah Mhm. pertumbuhan ekonomi sampai 1,5% katanya Ya. begitu. Mhm. Tapi ini ada riset dari yang menang hadiah Nobel, Pak. Mhm. Itu kalau SD Inpres itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 2%. Mhm, mhm. Kenapa nggak kita fokus meningkatkan SMP Inpres, Oh, SMA zaman Orde Baru Inpres? ya? Itu zaman Pak Harto dulu Zaman ya? Orde Baru Iya, kan iya, gitu iya, loh iya, dan iya, menang betul. hadiah Dia menang Nobel Nobel, gitu. ya, ya, betul, betul, Mas. Mhm. Jadi sebetulnya pendidikan itu memang tidak berupa output tapi berupa outcome. Jadi Mhm. bukan target tapi dampak gitu. Mhm. Ya, ya, ya. Nah, itu yang sering tidak difikirkan oleh para pembuat kebijakan karena memang pendidikan itu ya selalu dianggap ya nggak penting lah kan Mhm. gitu. Mhm. Pendidikan itu gampang, padahal itu di mana-mana adalah bidang yang sangat fundamental kalau bicara pembangunan Ya, ya. negara ya. Terus apa komentarnya dari Pak Hasyim? Ya diam aja sih. Oke.
Jadi oke, itu salah satu solusi yang Anda tawarkan ya. Jadi memang apalagi kalau kemudian pendidikan itu kan seperti orang memberi pancing ya. Kalau makan gratis itu kan seperti orang yang tadi Anda selalu menyebut menciptakan orang dari tangannya di bawah gitu kan ya. Iya, saya takutnya dianggap tadi mengganggu gitu loh. Padahal kita Oke. kita ini mengingatkan gitu loh. Hmm, Ada bahaya-bahaya yang hmm, dampaknya itu bisa bisa betul-betul panjang gitu. hmm. Bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang karena kita bicara fundamental. Ya, oke. Oke, jadi, oke, supaya tidak dianggap omon-omon atau dianggap mengganggu gitu, apa yang Anda pikirkan, proposal apa yang Anda pikirkan dalam menghadapi situasi hari-hari ini ketika kemarin akhirnya BEM dari seluruh Indonesia mesti bertemu dengan Komisi 10 gitu karena nganggap mereka mentok bicara di kampus. Kemudian sekarang BPS ini kan semacam ini kan sebenarnya otokritik ya dengan BPS mengeluarkan data semacam ini. Sayangnya Pak Jokowi lebih senang mengutip data pertumbuhan 5,11% ketimbang data yang tadi itu menyebutkan bahwa 10 juta, Gen Z kerja kagak, sekolah kagak, dan juga kursus juga kagak gitu. Kita harus merevisi sistem pendidikan nasional kita. Mmm, Karena sudah terbukti ini dengan data yang kita bahas hari ini tidak mencerdaskan, tidak mensejahterakan, tidak membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik. ya, Jadi sistem pendidikannya memang harus direvisi, diperbaiki. Nah, setelah sistemnya diperbaiki, tentunya kita juga harus punya blueprint karena memang membangun itu kan harus ada cetak birunya dan selama ini kita nggak pernah punya cetak birunya, makanya tiap ganti menteri kan pasti ganti kurikulum ya, dan anggarannya itu puluhan ratusan triliun buat ganti kurikulum, padahal cuma ganti cover buku aja, mmm, intinya kan begitu. Nah itu ya, kan sia-sia ya, jadi kita nggak ada lagi yang ganti menteri ganti kurikulum, tapi betul-betul kita secara nyata itu bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada datanya real kalau bangsa ini memang semakin lama semakin cerdas. Lah kita yang muncul kan IQ kita malah 78,49 ya, rata-rata. ya, Kan itu ya, di bawah Koko the Gorilla, Mas. ya, 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 ya. Meskipun akan banyak orang yang marah ya kalau kita ngomong seperti itu ya. Nah, ya, kembali ini bukan untuk menjelekkan bangsa sendiri, tapi itu kan Mmm, sebuah data yang ya, artinya buat kita bercermin, berarti kan ada yang keliru selama mhm, ini ya, dalam ya, dalam ya, kita mengelola mmm. sistem pendidikan. Kita mau berusaha perbaiki, itu sih poin. Ya, ya. Oke, jadi, saya kira data-data ini tidak harus membuat kita kemudian panik atau, ya kalau cemas boleh gitu, kalau panik jangan. Tapi data-data ini sebenarnya bisa menjadi dasar bagi kita untuk melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya terutama. Jadi Sepakat, sepakat. kalau sekarang mereka justru fokus pada bagi-bagi kursi di kabinet, dengan memperbesar kabinet ya saya kira kecemasan itu nanti bukan hanya berupa kecemasan tapi bisa jadi malapetaka itu. Oh iya, gitu. Dan sekali lagi, kalau kita sih ya terserah lah yang mau pada bagi-bagi Mhm, kursi, bagi-bagi jabatan ya silahkan ini sendiri. Tapi kita tetap dorong terus dan ini kan momentum yang tepat. mhm, Ada pergantian pimpinan nasional, ada pergantian anggota legislatif kita. Jadi ini bisa kita dorong menjadi sebuah prioritas. ya, Bagaimana membangun manusia, kan sebetulnya periode keduanya Pak Jokowi ini kan pembangunan SDM unggul kan. mhm. Lah kok hasilnya 10 juta Gen Z jadi pengangguran kan gitu. Kan itu indikator berhasil atau tidaknya program pembangunan SDM unggul. Mhm, Kembali kita bukan bukan mencari-cari kesalahannya, itu kan mhm, data real. Nah, ayo kita sama-sama perbaiki. Kita kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita memperbaiki bagaimana ini supaya anak-anak kita bisa menjadi cerdas, anak-anak kita bisa mengelola ya, sumber daya alam kita yang kaya raya ini dan ya, ujungnya apa menjadi negara yang sejahtera gitu, ya. Mas. Tadi tapi gini, Mas Indra, saya kira kalau tadi ada sebut itu kok jadi pengangguran, pengangguran pun menurut saya itu masih tidak lebih menyeramkan ketimbang data yang disebut oleh BPS tadi. Kalau BPS kan nyebutnya tidak bersekolah, tidak bekerja, bahkan juga tidak latihan pun tidak, training-training pun tidak. Ini lebih parah dari pengangguran. Kalau pengangguran itu mereka mungkin tenaga terdidik, lulusan perguruan tinggi, lulusan SMK, tapi lapangan kerja tidak tersedia. Kalau ini, kan ini betul-betul tidak berdaya lah gitu situasinya ya.
Oh iya, memang jadi ini kan usia 15 sampai 24 tahun kan ya. Iya, iya. Kita kan bisa lihat nih, nggak tahu nih, kita dalam waktu dekat kita bakalan ngobrolin lagi nggak urusan PPDB zonasi yang pasti ribut lagi, Mas. Tiap tahun kan kita bahas itu. Iya, 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 betul. Kenapa? Nah, Karena jumlah sekolahnya, jumlah bangkunya nggak pernah cukup kan. Jadi orang iya. rebutan terus. Ya Iya. itu kan dari usia 15 tahun, karena nggak disediakan sekolah, karena Mhm, kita nggak punya tadi program mhm. SMP Inpres, SMA Inpres apalagi kan nggak ada. Ya. Lah Mhm, terus ya terus sudah mhm. jadi betul-betul pengangguran yang dalam arti nggak ngapa-ngapain kan gitu loh. Iya, iya, Jadi iya, iya. bukan cuma nggak kerja, tapi ya Mhm, nggak sekolah, nggak kerja, nggak mhm. kursus. Heeh. Ya udah, ya mungkin syukur masih bisa bantu-bantu di rumah Iya, atau iya. apalah, tapi datanya kan sebetulnya sangat menyedihkan. Yes, oke. Saya kira bukan berarti kemudian, dalam situasi semacam ini kemudian kita putus asa atau orang seperti Anda yang bela-belain meninggalkan kemapanan Anda di Amerika untuk bangun Indonesia, terus kemudian balik lagi ke Amerika gara-gara situasi udah frustasi dengan di Indonesia gitu ya, Mas Indra ya? Udah mulai mikir gitu sih. Oke, kalau Anda kembali dan ada ini tolong diajak-ajak ya. Oke, sip. Oke, Mas Indra Karismiaji, seorang pengamat, pendidikan, seorang praktisi Pak ya bukan pengamat saja ini ya, praktisi pendidikan. Terima kasih atas kesempatannya ini, kita ketemu lagi ya, Sama-sama. dan berarti kita jangan ngomong mudah-mudahan kita nggak ngomongin situasi yang, memprihatinkan lagi, walaupun kelihatannya harapan itu tipis sih. Ya, sampai ketemu lagi Mas Indra ya, makasih. Ya, Terima kasih. oke demikian tadi perbincangan saya dengan Indra Karismiaji, ini seorang, apa ya, pencinta pendidikan kalau saya lebih tepat menyebutnya begitu, tentang masa depan kita, Indonesia 2045 itu bukan Indonesia emas, tapi Indonesia mencemaskan. Saya Arsy Munarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.